11 tahun sekali, matahari menjadi lebih aktif. Jumlah bintik matahari pun semakin banyak. Medan magnet di permukaan matahari semakin kacau. Kekacauan ini dapat menimbulkan ledakan besar di permukaan matahari, meluncurkan miliaran ton material plasma ke angkasa dengan kecepatan mencapai 3.200 km per detik. Partikel-partikel plasma berenergi tinggi ini dapat mencapai bumi hanya dalam waktu 3-4 hari. Inilah yang disebut badai matahari. Tak seperti angin matahari yang bergerak ke segala arah dari matahari, badai matahari hanya bergerak dari titik ledakan saja. Jadi, badai matahari tak selalu mengenai bumi. Tapi, jika terjadi badai matahari di sisi matahari yang menghadap bumi, maka bersiaplah, karena bahkan magnetosfer takkan mampu melindungi kita. Sebenarnya, magnetosfer bumi memiliki titik lemah, yaitu pada kedua kutub bumi tempat keluarnya medan magnet itu sendiri. Saat kekuatan badai matahari tak terlalu kuat, magnetosfer masih mampu bertahan. Tapi, di saat-saat tertentu, badai matahari dapat menembus pertahanan magnetosfer, sehingga partikel-partikel dari matahari mampu menembus titik lemahnya. Ketika partikel-partikel bermuatan dari matahari berinteraksi dengan atom-atom nitrogen dan oksigen di atmosfer bumi, langit pun bercahaya, menerangi malam dengan cahaya hijau dan merah yang indah. Inilah yang disebut aurora borealis di kutub utara dan aurora australis di kutub selatan. Pada siklus 11 tahunan peningkatan aktivitas matahari, kebanyakan badai matahari yang terjadi hanya akan mempengaruhi astronot di luar angkasa dan satelit-satelit yang mengorbit bumi. Tapi di kasus-kasus ekstrim, badai matahari yang sangat kuat menimbulkan badai geomagnetik di bumi yang membuat banyak kerusakan. Seperti badai matahari yang terjadi pada 9 Maret 1989. Terjadi badai matahari besar yang mengarah ke bumi. Badai yang berisi partikel bermuatan seperti proton dan elektron meluncur dengan kecepatan tinggi. Pada tanggal 13 Maret pukul 2.30 dini hari waktu standar timur, badai matahari menghantam magnetosfer bumi, menyebabkan aurora yang sangat terang di kedua kutub bumi. Bahkan, aurora dapat terlihat di tempat yang tak biasanya seperti di Texas dan Florida. Saat itu sedang terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, sehingga banyak yang mengira terjadi perang nuklir. Sebagian besar jalur komunikasi mati. Terjadi gangguan gelombang radio. Beberapa satelit berhenti berfungsi. Satelit cuaca goes kehilangan 250 gambar cuaca, menyebabkan prediksi cuaca di bumi menjadi kacau. Kapal ulang-alik Discovery yang saat itu ada di orbit bumi mengalami berbagai gangguan pada sensor-sensornya. Tapi masalah tersebut hilang saat badai matahari telah berlalu. Dampak paling parah dari matahari saat itu dirasakan oleh warga Quebec, Kanada. Sebagian besar wilayah Quebec berada di atas formasi batuan yang besar, sehingga menghalangi aliran listrik ke bumi. Saat itu, badai matahari menyebabkan sekumpulan besar elektron mengalir dari barat ke timur di ionosfer bumi, membangkitkan aliran listrik yang sangat besar di tanah. Di tempat lain, aliran listrik ini dapat mengalir dan menghilang dengan mudah.
Akan tetapi, akibat lokasinya, di Quebec fenomena ini menyebabkan banyak transformer pembangkit listrik meleleh karena kelebihan muatan. Dalam 90 detik, seluruh wilayah Quebec kehilangan listrik, membuat 6 juta orang harus hidup tanpa listrik selama 12 jam. Banyak orang terjebak dalam kegelapan, kedinginan. Efek badai matahari seperti ini pertama kali tercatat pada 1859 dan itu merupakan badai terkuat yang pernah diketahui. Sebelum tengah hari, 1 September 1859, astronomer Inggris Richard Carrington mengamati adanya ledakan besar di permukaan matahari yang mengarah ke bumi. 17 jam kemudian, aliran partikel dari matahari menabrak atmosfer bumi menyebabkan aurora yang sangat terang, bahkan lebih terang dari bulan purnama. Aurora borealis dapat terlihat sampai New Mexico. Aurora australis dapat terlihat sampai Columbia. Jadi, hampir seluruh bumi diselimuti aurora. Padahal, biasanya aurora hanya bisa dilihat di daerah kutub bumi. Para penambang emas di California terbangun dan mulai menyiapkan sarapan. Mengira hari sudah pagi, karena langit bersinar terang, padahal saat itu masih tengah malam. Sistem telegram di seluruh Eropa dan Amerika mati. Tiang-tiang telegram memercikkan bunga api. Bahkan, para operator telegram yang masih bekerja saat itu tersengal aliran listrik hanya dengan memegang alat telegram yang mereka pakai. Bayangkan jika hal seperti ini terjadi pada zaman sekarang dengan semua infrastruktur dan teknologi yang bergantung pada listrik. Para ahli memperhitungkan jumlah kerugian yang akan terjadi jika badai sebesar Carrington Event terjadi hari ini. Untuk Amerika Serikat saja, kerugian yang akan dialami bisa mencapai 2 triliun dolar. Pada tahun 2012, terjadi ledakan besar di permukaan matahari dengan kekuatan sebesar Carrington Event. Untungnya, badai tersebut meleset hanya 9 hari saja. Jika saja badai itu menabrak bumi saat itu, mungkin kita takkan bisa menonton video ini. Karena kerusakan pada infrastruktur listrik yang terjadi bisa membuat kita semua hidup tanpa listrik selama bertahun-tahun. Dunia akan kacau, dan mungkin ramalan suku Maya tentang berakhirnya dunia pada tahun 2012 benar-benar terjadi. Mungkin sampai saat ini kita masih beruntung. Tapi, tak ada yang bisa menjamin hal seperti ini takkan terjadi. Maka dari itu, sangatlah penting untuk mempelajari matahari agar kita bisa bersiap menghadapi badai-badai berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep looking up.